Jadi saya udah aku mau dulu ya. Setuju nggak dengan ini? Saya selalu setuju, saya bilang Tapi awal prosesnya gimana sih Oma, Opa, Mami? Awal proses mereka jadian itu seperti apa? Proses apa? Proses mereka bersama. Itu harus ditanyakan kepada Iya. Bukan. Kisah kasih Verrell Bramasta dan Fuji sepertinya tidak ada lagi yang perlu disembunyikan. Meski belum resmi menyatakan pacaran, keduanya sudah saling kasmaran. Ya, hubungan asmara keduanya mulai terang benderang. Hal ini terlihat dari sebuah unggahan video yang memperlihatkan Verrell sedang menghubungi Fuji melalui panggilan video call. Sebelum pamit untuk kunjungan kerja di luar kota, yang menarik dari video tersebut, Verrell memanggil Fuji dengan sebutan sayang. Sebuah sebutan yang hanya diucapkan bagi mereka yang mempunyai hubungan spesial. Alhasil, video Verrell memanggil Fuji dengan sebutan sayang mendadak viral di media sosial. Makin jelas sudah jika Verrell dan Fuji mempunyai hubungan istimewa. Dari situ pula banyak netizen yang mendoakan keduanya dan berharap kemesraan yang selama ini kerap dipamerkan bukan drama dan gimmick belaka. Mengingat banyak yang berharap Verrell dan Fuji lekas mengumumkan hubungannya sebelum melepas masa lajangnya. Make prolific confessions into the master plan. I feel like they will never let me shine. What do you need to say that feels so grand? Why is yours so much better than mine? I gotta wait in line for you to feel me. I got to hold my time for the healing. I got to take a back seat. Are you kidding? I got to grab my chance 'cause it's fleeting. 'Cause this just feels like yesterday. This just feels like Jadi yesterday. saya udah aku mau dulu. Aku pengen tahu itu tapi dia perlu. Jalan. Apa ya? Ih, parah banget sih Verrell. Next time ya, kita bareng ya. Jalan. Siap, siap Fuji. Jadi saya udah aku mau dulu ya. Buat yang kepo sudah terjawab ya. Ya kan yang ngejalanin nanti bukan aku ya, tapi yang jelas kalau aku sama siapapun ya, kalau orangnya baik, orangnya attitude-nya menyenangkan, aku pasti seneng gitu loh untuk bersilaturahmi. Dan memang kan juga Oma Opa Gala tuh baik juga, kan aku kemarin tag juga ya Oma Gala ya, Mbak Dewi juga seneng banget aku main ke rumah Uti. Jadi kita tuh kalau punya teman-teman yang baik-baik, keluarga yang baik jadi teman kita kan seneng. Ya, yang pasti yang baik-baik diaminin. Terima kasih banyak ya. Didoakan yang baik-baik ya teman-teman ya. Nanti takut terlalu banyak di-spill, ntar banyak ini dinamikanya lah. Jadi doain yang baik-baik. Saya dukung selama itu baik. Kalau nggak baik ya pasti saya stop. Nah, ini dari angka awal aja udah baik. Biasanya kalau sesuatu dimulai dengan baik, ini ujung-ujungnya baik biasanya. Ya kan kalau misalnya punya mertua kayak Tante Vera sih kayaknya bakal happy karena satu frekuensi, terus perhatian banget, baik banget, nanyain kabar aku mulu, caring banget, jadi aku suka aja, aku suka diperhatiin. Dukungan untuk Verrell yang dikabarkan memilih Fuji sebagai pendampingnya juga datang dari ayahnya, Ivan Fadila. Mantan suami Vena Melinda itu tidak hanya mendukung langkah Verrell terjun ke dunia politik, tetapi juga mendukung sepenuh hati keinginan putra sulungnya yang ingin menikah di akhir tahun ini. Dari situ, sosok Fuji muncul dan disebut-sebut mempunyai hubungan istimewa dengan Verrell. Menanggapi kabar tersebut, Ivan menyambutnya dengan senyum dan tangan terbuka jika pada akhirnya Fuji menjadi menantunya. Terlebih, Ivan sudah tidak sabar untuk menimang cucu, maka keinginan Verrell menikah di tahun ini merupakan doa panjang yang terus dipanjatkan berulang-ulang. Maka seperti inilah jawaban Ivan Fadila yang blak-blakan saat ditanya hubungan Verrell dan Fuji yang menuai banyak puji. Nama
atau udah cocok nggak sih dengan Feral saat ini? Mungkin Om melihatnya seperti apa Om? Bagi saya nomor satu yang penting adalah bagaimana si yang bersangkutan, Feralnya itu nyaman, dia merasa bahagia, itu jauh lebih penting dari saya. Karena faktor lain, faktor eksternal, termasuk keluarga kecilnya sendiri pun itu saya bilang faktor eksternal, karena itu pengaruh dari luar ya. Sejauh dia pribadi nyaman, dia pribadi merasa banyak kebaikan, positif, ya sedikit jalanin aja. Saya selalu setuju, saya bilang apapun yang kamu lakukan, yang penting saya memberikan contoh kehidupan, gambaran kehidupan. Sejauh kamu ngerasa bahwa kamu nyaman, terus kamu bisa mendapatkan hal-hal positif, ya udah jalanin aja. Saya support pasti. Kayaknya happy banget deh Kak Feral sekarang. Oh, happy ya? Kayak ketawa terus, senyum terus gitu nggak sih Om? Dia ya namanya, ya sekarang udah pekerjaannya juga gitu, melayani rakyat, ya dia harus happy. Walaupun kadang-kadang ya kita nggak tahu, namanya orang pasti ada aja masalah, pasti ada problem. Tapi di depan masyarakat, depan umum dia harus tetap bisa, apalagi public figure kan gitu, harus memberikan contoh yang baik lah. Kalau lagi kasmaran sama Puji jadinya makin happy nih, makin glowing. Kelihatan sih kalau orang lagi jatuh cinta kan beda tuh. Oh gitu ya? Kalau orang jatuh cinta. Gimana tuh? Bisa jadi kali ya. Saya udah lama nggak jatuh cinta soalnya. Orang tua mungkin ada ini sendiri nggak? Kriteria sendiri nggak sih untuk calon pasangan buat Feral, atau gimana, atau membebaskan aja? Nggak ada. Bagi saya benar-benar kalau untuk pasangan hidup, saya serahkan ke anak. Sekali lagi bahwa kita walaupun orang tua, kita adalah orang luar. Yang menjalani adalah anak-anak. Jadi mereka yang selayaknya pasti memutuskan yang terbaik untuk diri mereka. Menerima menantu tahun ini? Siap lah, saya udah seneng kok, secepatnya nimang cucu mah seneng. Iya. Insya Allah, pokoknya kalau itu saya serahin ke Feral lah gitu loh. Dia yang jalanin. Berharap bahwa hubungan Feral mudah-mudahan bisa cepat mendapatkan jodoh yang sesuai sama apa yang diharapkan sama dia, bisa buat dia nyaman, bisa saling menularkan hal positif, bisa cepat ke kehidupan yang baru. Ya, wejangan mungkin. Jadi kalau Feral itu kan anaknya independen ya. Jadi dia sebenarnya bisa mempelajari sendiri dari apa yang dia lihat, dia alami. Nah kalau saya lebih banyak memberikan gambaran kehidupan aja. Jadi kehidupan itu begini, dari perjalanan hidup saya begini. Kalau kamu ngambil sikap ini, nanti konsekuensinya begini. Paling itu, nanti selebihnya dia mutusin. Hubungan Feral dan Fuji ibarat teka-teki yang menyimpan banyak misteri. Selain belum mengumumkan resmi berpacaran, keduanya juga kerap digosipkan hanya pura-pura menjalin hubungan. Dengan kata lain, hubungan yang kerap dipamerkan adalah gimik belaka, jauh dari kata cinta. Namun, panggilan sayang Feral kepada Fuji seperti sebuah bukti bahwa perasaan cinta dan kemesraan yang kerap dipamerkan bukanlah gimik belaka. Terbaru, Feral dan Fuji tampak menikmati saat bermain go-kart. Kedekatan dan kehangatan yang terjalin di antara keduanya seperti menjawab sebuah tanya yang selama ini berkelindan di benak publik. Benarkah kedekatan yang terjalin selama ini adalah cinta sebenarnya atau sandiwara belaka? Dan seperti apa pula tanggapan kedua orang tua Feral dan Fuji saat disinggung mengenai hal tersebut?
gini dan sebagainya, tanggapannya gimana tuh? Anaknya digituin tuh. Kalau kita ngerasa sih anak kita nggak pernah gini. Iya. Jadi apapun yang dibikin sama dia, nggak ada dia gimmick-gimmick. Jadi apa adanya. Jadi sudah go publik ya. Nah, Iya kan gue publik kan dalam masalah pertemanan. Karena mereka tuh sekarang kan kalau saya menilai ya pertemanan apa ya? Pertemanan orang yang berkecimpung dalam dunia media sosial. Mereka berteman gitu. Saya ulang lagi bikin vlog dan itu menghasilkan dan itu bermanfaat. Nah, ya saya rasa sih wajar. Tapi emang keluarga udah kira-kira udah guyup kan? Kalau hubungannya orang kan gampang dong. Makanya juga saya lihat gampang. Jadi kita keluarga ya tergantung si anak dan ketentuan yang kuasa. Tapi kalau memang sudah official, insya Allah ya. Insya Allah. Insya Allah dipercepat gitu ya. Ya, kita kembalikan kepada mereka berdua. kita cuma mensupport sebagai orang tua ya Mbak Bena. Tapi awal prosesnya gimana sih Om, Opa, Mami? Awal proses mereka jadian itu seperti apa? Proses apa? Proses mereka bersama. Itu harus ditanyakan kepada Jangan biar orang tuanya. Tapi kan kita nggak dikasih kisi-kisi ya Mbak Bena. Apakah harus memberikan kepastian nggak sih kalau mereka harus seperti ini, mereka harus jadi gitu? Memberikan kepastian nggak sih? Anak sekarang itu kita nggak bisa seperti itu. Jadi kita cuma mensyukur ya Mbak Bena, gimana terbaiknya kita support gitu. Paling kita cuma ngasih wejangan ke anak gitu aja. Semasih baik ya kita support lah sebagai orang tua. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Camp In Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.